Halo, selamat siang kelas 9. Kita akan belajar materi IPS dengan saya, Reina Hutapea. Akan memulai pelajaran kita di bab 1 tentang interaksi antar negara benua Asia dan benua lainnya. Yang akan kita pelajari pada hari ini ada dua bagian. Yang pertama, hakikat benua, dan yang kedua, benua-benua yang ada di dunia. Kita akan memulai bagian yang pertama, yaitu hakikat benua. Apa itu benua? Apakah kalian pernah mendengar benua? Apa yang dimaksud dengan benua? Secara umum, pengertian benua adalah suatu wilayah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Dalam arti sempit, benua adalah wilayah daratan yang saling terhubung, di mana garis pantai dan batas-batas darat lainnya membentuk tepi benua. Nah, ada 5 benua di dunia. Yang pertama ada benua Asia, yang kedua ada Amerika, yang ketiga ada Eropa, yang keempat Afrika, dan yang kelima adalah benua Australia. Kita akan membahas satu persatu tentang benua. Benua Asia. Yang pertama, letak astronomis. Asia terletak di antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Benua Asia adalah benua yang terbesar di bumi karena memiliki luas kurang lebih 44.391.000 km. Adapun batasan-batasan benua Asia adalah di utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di barat daya berbatasan dengan Laut Merah dan Laut Tengah, di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Oke, kemudian kita akan membahas tentang kawasan dan negara di benua Asia. Benua Asia memiliki 5 bagian kawasan beserta negaranya. Yang pertama, kawasan Asia Utara, berikut dengan daftar negaranya. Yang kedua, Asia bagian timur, berikut dengan daftar negaranya. Yang ketiga, benua bagian Asia Tengah, berikut dengan daftar negaranya. Yang keempat, benua Asia Tenggara, berikut dengan daftar negaranya. Dan yang kelima, benua Asia Selatan, berikut dengan daftar negaranya. Kita akan membahas iklim di benua Asia. Benua Asia memiliki 5 iklim. Yang pertama, iklim tropis, yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Yang kedua, iklim sedang atau subtropis, yang ditandai dengan adanya 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Yang ketiga ada iklim kontinental kutub, yang ditandai dengan musim dingin yang panjang dan musim panas yang sangat singkat. Yang keempat ada iklim kontinental, dipengaruhi oleh daratan yang sangat dominan. Yang kelima ada iklim gurun, ditandai oleh variasi suhu yang sangat ekstrim dan curah hujan yang sangat rendah. Berikutnya kita akan masuk ke kondisi alam benua Asia. Asia terdiri atas beberapa bagian kondisi alam. Yang pertama ada pegunungan lipatan muda, daerah Plato Tua, meliputi Plato Arabia di sebelah timur dan Plato Deccan di India. Yang ketiga ada dataran rendah utara, meliputi Siberia dan dataran Turan di Rusia. Yang keempat ada dataran rendah dan lembah sungai, meliputi sungai berikut ini. Yang kelima daerah gurun, meliputi gurun berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata air benua Asia. Di dalam tata air ini kita akan membahas tentang sungai yang ada di Asia dan danau yang ada di Asia. Asia terdapat 5 sungai terpanjang. Adalah daftar sungai terpanjang di benua Asia. Selanjutnya di benua Asia terdapat
danau yang besar. Bahkan terdapat danau yang terluas di dunia, yaitu Danau Laut Kaspia. Adalah daftar danau terluas di dunia. Kita masuk ke jenis-jenis tanah di benua Asia. Nah, di benua Asia terdapat 4 kategori tanah. Yang pertama, tanah aluvial. Yang kedua, ada tanah potsol. Yang ketiga, ada tanah vulkanis. Dan yang keempat, ada tanah latosol. Nah, kita akan membahas tentang flora dan fauna di benua Asia. Flora adalah tumbuhan, fauna adalah hewan. Kita akan mempelajari tentang apa saja flora dan fauna yang terdapat di benua Asia. Nah, kita akan membahas tentang flora dan fauna di bagian-bagian tersebut. Yang pertama di bagian benua Asia Utara. Apa saja flora dan fauna yang ada di benua Asia Utara? Flora yang ada di benua Asia adalah yang pertama ada tundra, yang kedua padang rumput, dan yang ketiga ada lumut. Sedangkan faunanya adalah mose, sejenis rusa besar, yang kedua ada beruang es, dan yang ketiga serigala abu-abu. Benua Asia bagian kedua, Asia Barat dan Asia Tengah. Apa saja flora dan fauna di bagian ini? Nah, tumbuhan di bagian ini atau flora yang ada di benua bagian ini adalah yang pertama ada haloxylon, yang kedua Pinus aleppo, yang ketiga ada cistus, ada pohon mastik. Sedangkan fauna atau hewan yang ada di benua Asia bagian ini adalah unta, kucing pasir, dan jakal. Sedangkan di bagian Asia Timur, floranya ada ek, pohon palem, bambu, dan magnolia. Sedangkan fauna di Asia Timur adalah panda. Kita masuk membahas tentang flora dan fauna di bagian benua Asia di bagian selatan dan tenggara. Flora di bagian ini adalah meranti, kayu jati, kayu cendana, dan karet. Dan fauna di bagian ini adalah harimau, gajah, dan orangutan. Nah, sekarang kita masuk ke benua Amerika. Yang pertama, pembahasan tentang letak astronomis benua Amerika. Benua Amerika terletak di antara 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan, dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur. Benua Amerika adalah benua terbesar kedua setelah benua Asia. Batas-batas benua Amerika. Di utara, benua Amerika berbatasan dengan Samudra Arktik. Di barat, benua Amerika berbatasan dengan Samudra Pasifik. Selatan, benua Amerika berbatasan dengan benua Antartika. Di timur, benua Amerika berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sekarang kita akan membahas tentang kawasan dan negara benua Amerika. Secara geografis, kawasan dan negara di benua Amerika terdiri atas 3. Yang pertama, Amerika bagian utara dengan negaranya, Amerika bagian tengah dengan negaranya, dan Amerika bagian selatan dengan negaranya. Selanjutnya kita akan membahas iklim di benua Amerika. Benua Amerika memiliki 4 macam iklim. Yang pertama, iklim kutub. Yang kedua, iklim sedang atau subtropis. Yang ketiga, iklim tropis. Dan yang keempat adalah iklim gurun. Kita akan memasuki kondisi alam di benua Amerika. Amerika memiliki 3 macam kondisi alam. Yang pertama ada pegunungan, yang kedua ada dataran rendah, dan yang ketiga ada dataran tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata air di benua Amerika. Berikut adalah sungai yang ada di benua Amerika, danau yang ada di benua Amerika. Kemudian kita akan membahas tanah yang ada di benua Amerika. Jenis-jenis tanah yang ada di benua Amerika 4. Yang pertama adalah tanah potsol. Yang kedua adalah tanah latosol. Ketiga adalah organosol. Keempat adalah tanah potsolit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang flora dan fauna di benua Amerika. Flora yang ada di benua Amerika adalah sabana,
hutan berdaun jarum, hujan tropis, tumbuhan gurun dan semi gurun, dan tumbuhan lumut dan rumput kecil. Dan fauna yang ada di benua Amerika meliputi beruang kutub, karibu, anjing laut, berang-berang, beruang hitam, rusa, serigala, dan rubah. Ditemui di padang rumput. Selanjutnya kita akan belajar tentang benua yang ketiga. Tadi kita sudah membahas tentang benua Asia, Amerika. Kita sekarang akan membahas tentang benua Eropa. Yang pertama kita akan membahas tentang letak astronomis benua Eropa. Benua Eropa terletak di antara 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Luas wilayah benua Eropa adalah 10.355.000 km². Benua Eropa sebenarnya merupakan satu wilayah dengan benua Asia yang dulunya disebut dengan Eurasia atau Eropa dan Asia. Tapi keduanya dipisahkan oleh pegunungan Ural dan Sungai Ural. Nah, adapun batas-batas benua Eropa antara lain sebagai berikut. Di utara, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik. Di barat, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di selatan, benua Eropa berbatasan dengan Laut Tengah. Dan di timur, benua Eropa berbatasan dengan Sungai Ural. Selanjutnya kita akan membahas tentang kawasan dan negara di benua Eropa. Benua Eropa memiliki 4 kawasan berikut dengan negara-negaranya. Yang pertama ada di kawasan Eropa Utara dengan negaranya. Yang kedua ada Eropa Barat dengan negaranya. Yang ketiga ada Eropa Timur dengan negaranya. Dan yang keempat adalah Eropa Selatan dengan negaranya. Selanjutnya kita akan masuk ke iklim di benua Eropa. Benua Eropa memiliki iklim yang bervariasi yaitu iklim subtropis dan iklim kutub atau iklim polar. Sedangkan kondisi alam di benua Eropa mencakup 3. Yang pertama ada pegunungan tua, yang kedua ada dataran rendah, dan yang ketiga ada pegunungan lipatan muda. Selanjutnya tata air yang ada di benua Eropa yaitu sungai-sungai besar dan danau terbesar. Yang pertama, sungai besar yang ada di benua Eropa adalah sebagai berikut. Ada sungai Volga, sungai Danube, sungai Dnieper, dan sungai Don. Selanjutnya danau-danau yang terbesar di benua Eropa. Yang pertama ada Danau Ladoga, Onega, Panem, Danau Saima. Benua Eropa memiliki 4 jenis tanah. Yang pertama ada tanah potsol, yang kedua ada organosol, yang ketiga ada cambisol, dan yang keempat ada tanah aluvial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang flora dan fauna di benua Eropa. Berikut adalah flora yang ada di benua Eropa, yaitu ada tundra, lumut, pinus, pohon ek, dan cemara. Sedangkan fauna yang ada di benua Eropa adalah rusa, berang-berang, rubah, dan burung elang. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang benua yang keempat, yaitu benua Afrika. Secara astronomis, benua Afrika terletak antara 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Benua Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia dengan luas 30 juta kilometer kuadrat. Tahukah kalian bahwasanya benua Afrika dikenal dengan sebutan A Land of Great Diversity, yang artinya bahwasanya benua Afrika merupakan benua yang meliputi beberapa keberagaman baik dari alamnya, flora dan fauna, manusia dan kebudayaannya. Selanjutnya kita akan masuk ke perbatasan benua Afrika. Benua Afrika di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, di barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, di selatan dan timur berbatasan dengan Samudra Hindia, di timur laut berbatasan dengan Laut Merah. Selanjutnya kita akan membahas tentang
kawasan dan negara di benua Afrika. Benua Afrika memiliki 5 bagian kawasan berikut dengan daftar negaranya. Yang pertama ada kawasan Afrika bagian utara dan negaranya. Yang kedua, kawasan Afrika Barat dan negaranya. Yang ketiga ada kawasan Afrika Timur dan negaranya. Yang keempat ada kawasan Afrika Tengah dan negaranya. Dan yang kelima ada Afrika Selatan beserta negaranya. Selanjutnya kita akan membahas tentang iklim di benua Afrika. Sebagian benua Afrika memiliki iklim yang tropis, kecuali wilayah paling utara dan selatan yang memiliki iklim subtropis. Dan terdapat juga iklim gurun yang panas di gurun Sahara dan gurun Kalahari. Kemudian kita akan membahas apa saja kondisi alam di benua Afrika. Benua Afrika memiliki 5 kondisi alam. Yang pertama ada pegunungan, yang kedua ada rift valley, yang ketiga ada plateau, yang keempat ada basin, dan yang kelima ada dataran pantai. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tata air di benua Afrika. Jadi di benua Afrika terdapat satu sungai terpanjang, yaitu Sungai Nil, yang bermuara di Danau Victoria. Kemudian kita akan membahas tentang tanah yang ada di benua Afrika. Afrika memiliki 2 jenis tanah. Yang pertama ada tanah laterit dan latosol. Selanjutnya kita akan membahas tentang flora dan fauna di benua Afrika. Di benua Afrika memiliki flora seperti lumut, tumbuhan paku, tumbuhan semak, tumbuhan berdaun lebar, stepa, dan savana. Nah, sekarang di bagian fauna, benua Amerika memiliki fauna yang sama karakteristiknya dengan benua Eurasia. Kemudian kita akan membahas benua yang terakhir atau benua yang kelima, yaitu benua Australia. Secara astronomis, benua Australia terletak antara 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan, dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Benua Australia ini merupakan benua yang terkecil di bumi karena luasnya mencakup 7.614.500 km². Nah, benua ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama bagian Australia dan yang kedua adalah Selandia Baru. Adapun batas-batas benua Australia adalah di sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bass dan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Coral dan Laut Tasman. Selanjutnya kita akan membahas tentang kawasan dan negara yang ada di benua Australia. Wilayah Australia sendiri dibagi menjadi 7 bagian beserta dengan ibu kotanya. Yang pertama New South Wales dengan ibu kotanya Sydney. Yang kedua Victoria dengan ibu kotanya Melbourne. Yang ketiga ada Queensland dengan ibu kotanya Brisbane. Yang keempat ada Australia Selatan dengan ibu kotanya Adelaide. Yang kelima Tasmania dengan ibu kotanya Hobart. Yang keenam ada Australia Barat dengan ibu kotanya Perth. Dan yang ketujuh ada Australia bagian utara dengan ibu kotanya Darwin. Nah, kemudian kita akan masuk ke iklim di benua Australia. Di pesisir pantai selatan benua Australia beriklim subtropis dan memiliki 4 jenis musim. Di pantai timur, iklim benua Australia dipengaruhi oleh angin pasat, sehingga terjadi hujan secara terus-menerus. Sedangkan di bagian selatan, hujan terjadi di bulan Juni pada musim dingin. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi alam benua Australia. Benua Australia tidak memiliki pegunungan yang tinggi karena benua Australia adalah benua yang paling datar. Dan kemudian di benua Australia terdapat gurun. Di benua Australia terdapat beberapa gurun, yaitu Gurun Gibson, Gurun Victoria, dan Great Sandy. Selanjutnya di bagian wilayah timur Australia dipagari oleh Great Dividing Range, di mana terdapat pegunungan New England, pegunungan biru, dan pegunungan Alpen. Puncak tertinggi adalah Gunung Kosciuszko. Nah, kemudian kita akan masuk ke tata air benua Australia. Sungai terpanjang di benua Australia adalah Sungai Murray
beserta dengan anak sungai lainnya seperti Sungai Darling, Sungai Lacan, dan Sungai Murrumbidgee. Selanjutnya pembahasannya tentang jenis tanah di benua Australia. Di benua Australia hanya terdapat 2 jenis tanah. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang flora dan fauna yang terdapat di benua Australia. Benua Australia adalah benua yang dimana wilayahnya terdapat peternakan dan pertanian. Berikut adalah hasil pertanian yang ada di benua Australia, yaitu gandum, jagung, barley, dan sorghum. Terdapat juga anggur dan apel. Yang dihasilkan di Australia bagian selatan, dan tebu dihasilkan di daerah Queensland. Kemudian, benua Australia juga merupakan benua penghasil wool dan pengekspor susu dan sapi. Australia dan Selandia Baru merupakan wilayah pengekspor susu dan sapi di beberapa negara, termasuk di negara Indonesia. Baik, demikian pembahasan kita hari ini mengenai benua dan jenis-jenis benua yang ada di dunia. Jika ada pertanyaan, boleh diberikan di Google Classroom. Dan jika tidak ada pertanyaan, Ibu ada pertanyaan 2 soal di Google Classroom. Silahkan dicek di Google Classroom-nya dan jawaban Anda di bagian tugas kelas. Terima kasih dan sampai jumpa.